Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Apa kabar? Kembali lagi dengan saya Nafikar. Ini sekarang saya lagi nyuci ya teman-teman ya. Sebetulnya dari tadi malam itu hujan ya sampai tadi subuh. Bahkan tadi waktu saya merendam pakaian hari itu gerimis. Tapi saya tetap nyuci karena dari kemarin itu saya nggak nyuci-nyuci ya. Jadi pakaian kotor tuh udah numpuk. Jadi mau nggak mau, walaupun hujan, walaupun nggak panas, saya tetap nyuci. Seperti biasa ya, saya tuh kalau nyuci banyak nih, satu baskom nih penuh. Saya nggak tahu kenapa ya, saya tuh kalau nyuci piring, nyuci baju sukanya kalau udah numpuk. Tapi jangan dicontoh ya, karena itu contoh yang tidak bagus. Ini nanti saya cuma nyuci ya. Kalau bilas nanti suami saya. Tadi saya udah bilang sama dia, nanti bantu saya bilas baju. Kata dia iya. Soalnya tadi dia itu udah saya suruh pergi cari sayur kangkung ya. Karena saya nyuci, saya minta dia cari sayur kangkung. Soalnya saya kepengen tumis kangkung. Jadi bagi-bagi tugas ya, suami pergi cari sayur, saya nyuci. Nanti kalau suami udah selesai cari sayur, saya udah selesai nyuci, saya masak, dia yang bilas pakaian. Ya udah ya teman-teman ya, nanti kita lanjut ya pas saya mau masak. Ini saya taruh ke lantai nggak apa-apa ya, nanti kan dicuci. Jadi jangan salfok ya, karena sayurannya saya taruh di lantai. Ini semuanya nggak bakalan saya ambil daunnya, karena mungkin kalau penonton lama tahu ya saya itu seperti apa. Nggak begitu suka dengan daun sayur ini. Itu sayur liar, bukan sayur liar sih, ditanam sih di dekat yang PT yang dekat biasa saya buat konten ya. Dulu kan saya sering ya buat video saat panen sayur ini atau saat saya ngambil sayur ini. Tapi sekarang udah nggak pernah lagi. Sebetulnya saya masih sering ya panen sayurnya, tapi saya nggak pernah buat konten karena saya takut itu ya penontonnya bosan. Jadi tadi saya karena sibuk nyuci, saya suruh suami. Soalnya suami saya itu nggak kerja ya. Udah hampir 1 minggu nih nggak ada kerja, nggak 1 minggu sih. Dalam minggu ini cuman kerja sekali, kemarin bawa alat. Soalnya suami saya sekarang udah nggak kerja di PT lagi ya, PT-nya udah bangkrut. Jadi dia kerjanya serabutan. Kalau kerja serabutan memang seperti itu ya. Kadang 1 minggu tuh ada sekali, kadang udah 1 minggu nggak ada sama sekali. Nanti minggu depannya ada berkali-kali gitu ya. Yang namanya kerja serabutan memang kayak gitu ya. Kalau lagi ada, kalau lagi nggak ada, ya memang nggak bakalan ada sama sekali. Dan minggu ini dia cuman kerja 1 kali. Itu pun cuman bawa alat 1 hari ya. Mungkin di sini ada yang ngomong, kok baik banget sih kak, suaminya nggak kerja nggak marah. Saya nggak sebaik itu ya, sebetulnya saya tuh orangnya pemarah, bawel. Tapi saya nggak mau protes sih kalau suami saya nggak kerja. Soalnya kalau dulu saya setiap kali dia nggak kerja, soalnya dulu waktu kami baru-baru nikah, dia juga kerjanya serabutan. Kalau lagi lancar, kalau lagi nggak ada ya nggak ada sama sekali. Kalau dulu saya sering ngomel ya, suka marah, suka ngomel. Kalau sekarang saya udah nggak mau marah lagi. Seiring berjalannya waktu, mungkin saya semakin dewasa, saya itu semakin berpikir. Soalnya suami saya itu bukan pemalas ya. Dia itu bukan orang yang pemalas, tapi memang kerjaan itu nggak ada. Tapi setiap hari dia berusaha keliling-keliling cari kerjaan. Kadang emang dapat kerja dari tetangga atau dari teman-teman. Kalau lagi lancar, kalau kerjaan lagi banyak, walaupun dia lagi sakit, selagi dia bisa gerak pasti dia kerja. Kalau ditelepon temannya, kadang dia lagi makan, kalau ada kerjaan dia lagi makan, dia rela tinggalkan nasinya langsung pergi. Soalnya dia memang kayak gitu orangnya ya. Makanya kalau memang dia nggak kerja sama sekali dalam 1 minggu, saya itu nggak mau marah, karena bukan dia yang pemalas, tapi memang kerjaannya yang nggak ada. Soalnya kalau lagi ada, dia walaupun sakit, walaupun badannya panas, dia tetap pergi. Itulah sifat dia. Kalau dulu iya saya marah-marah, kalau sekarang udah nggak lagi. Mungkin ya seperti yang saya katakan tadi, seiring berjalannya waktu, saya juga udah dewasa, udah tua, nggak mungkin kan ribut-ribut. Lagian dia tipe suami yang selalu utamakan anak istri. Makanya saya tuh nggak mau protes ya. Kalau ada penghasilan pun dia pasti serahkan ke saya semua, nanti dia minta untuk rokok, cuman kayak gitu. Jadi jangan berpikir kalau saya itu istri yang baik, istri yang soleh, diam aja suami nggak kerja. Saya nggak istri yang seperti itu ya.
Saya itu istri yang bawel, yang garang. Cuman di depan kamera aja saya lembut ya. Tapi bukan berarti saya jahat juga. Ini minggu kemarin saya nggak pergi belanja ya, karena ya nggak usah ditanya ya kenapa. Karena suami saya itu nggak kerja, jadi nggak ada kan. Walaupun ada uang sedikit, saya lebih memilih untuk jajan anak. Saya itu yang paling penting di rumah itu ada cabai, ada bawang. Itu aja udah penting, maksudnya itu aja udah cukup. Kalau untuk lauknya nanti saya bisa cari sayuran apa aja. Soalnya di sini asal kita mau masuk hutan, mau masuk semak ada ya. Kalau mau ikan pun kita tinggal cari ke sungai. Yang paling penting itu cabai, bawang merah, bawang putih, karena itu saya nggak bisa dapat ya. Tapi kalau cabai saya udah lama juga ya nggak beli cabai. Kemarin kan saya tuh panen cabai di tempat kerja suami yang lama. Sampai sekarang masih sering panen cabai itu, jadi saya mengandalkan cabai itu aja, cabai rawit tapi ya nggak cabai merah. Ini saya ngomong apa sih, belepotan. Seperti biasa ya, saya kalau ngomong sambil ngerekam pasti saya tuh ngomongnya asal-asal, berantakan, membahas yang nggak penting, mungkin nggak penting ya, tapi anggap aja saya curhat. Oh ya, kemarin ada yang nanya, Kak gimana kabar uangnya, udah kembali apa belum? Kan katanya tanggal 15 sudah dibalikkan sama mereka. Nggak ada sama sekali ya teman-teman ya. Waktu itu tanggal 15 saya suruh suami tanya, tapi sebelum suami saya ngechat dia udah duluan chat, katanya tunggu nanti malam, katanya gitu. Udah malamnya saya suruh tanya lagi, nggak ada kabar berita. Ya udah ya, rencananya saya tuh pengen nelpon orangnya langsung ya, pengen ngomong satu kali aja, soalnya selama ini saya nggak pernah ngomong ya, saya tuh diam aja. Tapi ya nggak tahu kapan, saya tuh masih berpikir 1000 kali untuk ngomong sama itu orang. Karena saya tuh lain ya orang ya, kalau saya udah ngomong saya tuh kasar, makanya saya tuh lebih baik gak usah ngomong daripada ngomong. Udah berapa kali saya bilang sama suami, gimana kalau saya aja yang ngomong, kata suami nggak usah. Karena saya orangnya kayak gitu ya, saya tuh nggak mau banyak omong, tapi sekalinya saya ngomong saya tuh ngomongnya kasar, takutnya orang tersinggung, kata suami gitu. Tapi nanti kalau saya udah nggak sabar, kemungkinan saya akan nemuin orangnya. Cuman dari kemarin saya pengen nemuin orangnya ya, sampai sekarang nggak jadi-jadi. Padahal orangnya lalu lalang loh depan rumah saya. Berapa kali dia lewat, tapi dia tetap ramah, negur. Cuman terlihat ya dari ekspresinya dia sepertinya malu gitu. Soalnya itu nggak salah dia juga. Saya ngasih uangnya ke dia, yang ngurus itu teman dia. Jadi dari teman ke teman, makanya nggak selesai-selesai ya. Rencana saya pengen sekali aja ngomong ke dia gitu. Nanti habis itu saya nggak bakalan ngomong-ngomong lagi. Padahal kemarin saya udah ikhlas, tapi karena dia selalu menjanji-janjikan, akhirnya saya tuh nggak ikhlas. Setiap kali saya ingat, saya tuh ada rasa gimana gitu. Pasti yang pernah mengalaminya tahu ya, di saat kita lagi butuh, suami nggak kerja, uang yang dipakai orang cuma dijanji-janjikan aja. Tapi ya udahlah, mungkin memang nggak rezeki saya. Ya udah ya teman-teman ya, kita nggak usah bahas itu, nanti jatuhnya saya itu menggosip. Tapi saya nggak tahu ya, saya tuh cuma nyaman cerita di kamera gini. Kalau di luar kamera saya nggak pernah cerita-cerita, bukannya saya takut, cuman saya nggak enak aja kalau cerita-cerita ya. Paling saya kalau ada sesuatu nanti saya chat kakak Farida. Kalau apa-apa saya chat kakak Farida. Biasanya saya curhat sama suami ya. Kalau sekarang kadang curhat sama suami, kadang curhat sama kak Farida. Bukannya saya nggak punya teman curhat, tapi hanya lebih berhati-hati aja. Ya namanya juga emak-emak ya kan. Kalau salah-salah cerita nanti bisa bahaya. Soalnya terkadang manusia itu maksud kita A, tapi mereka itu berpikirnya B. Makanya saya tuh nggak mau cerita-cerita asal cerita. Kalau cerita pun kalau ngumpul dengan tetangga ya sewajarnya aja, nggak mau yang aneh-aneh. Karena saya tuh ingin hidup damai. Soalnya hidup saya aja udah seperti ini, kalau ada masalah nanti tambah ribet lagi. Jadi cari aman aja. Mohon doanya aja ya teman-teman ya, kalau seandainya uang itu nggak kembali, saya tuh bisa mendapatkan rezeki dari yang lain, tapi yang halal ya, yang kerjaan suami saya, agar saya bisa cepat membangun itu pondasi. Soalnya batu batanya kemarin udah
banyak yang pecah-pecah ya, mungkin karena terlalu lama, udah hampir 1 tahun di situ. Mudah-mudahan ada jalan keluar. Saya itu memang tipe orang yang lumayan pandai ya ngatur keuangan. Sedangkan uang yang dari kakak Farida yang waktu dulu Lebaran dia ngasih anak-anak THR, sampai sekarang masih ada sebagian saya simpan. Tapi uangnya nggak di tangan saya. Uangnya saya pinjamkan sama orang. Lagi-lagi mungkin kalian mikir ya, kok dipinjamin lagi, kalau itu bukan orang lain ya, masih saudara sendiri. Soalnya dia lagi butuh, jadi saya pun juga ada simpanan. Ya udah saya kasih aja pinjam. Tapi saya udah bilang nanti kapan saya minta tolong dikembalikan, kata dia iya. Saya tuh tipe orang yang nggak tegaan ya kalau ada yang misalnya datang ke saya curhat, saya tuh lagi butuh uang begini begitu. Kalau saya ada simpanan walaupun sedikit, pasti saya kasih. Soalnya bukannya saya sok baik sih, memang kemarin ada yang komen, udah tahu susah, udah tahu miskin, kasih orang pinjaman. Nah, ada yang komen kayak gitu ya. Saya tuh bukannya sok kaya, saya sadar diri kok saya miskin, saya susah. Tapi mungkin karena itulah saya tuh mudah iba ke orang lain ya, karena saya tuh merasakan bagaimana rasanya di saat kita butuh, tapi kita lagi nggak ada. Dan alhamdulillahnya saya tuh di sini kalau saya butuh sekali dengan uang, walaupun lumayan besar, entah pokoknya pokoknya lumayan besar lah, pasti saya dapat minjam ya dengan siapa aja. Alhamdulillahnya orang percaya aja sama saya. Sebetulnya saya bisa aja ya minjam untuk bangun itu pondasi, karena kan itu paling targetnya 3 jutaan sampai 5 jutaan. Saya bisa aja minjam duit dengan seseorang yang ada di sini, tapi saya pikir-pikir lebih baik nggak usah ya, saya coba berusaha aja nabung sendiri. Soalnya emang kemarin ada yang bilang gini, minjam aja sama itu, kalau kamu minjam pasti kamu dikasih, katanya gitu kan. Tapi saya tuh gini ya teman-teman ya, nanti walaupun saya ngutang ke orang itu, dia ngasih, terus saya bangunlah itu pondasi karena bahan-bahan udah terlalu lama. Kalau seandainya saya lama bayar ke dia, saya tuh orangnya jadinya nggak nyaman ya kayak gitu. Walaupun di sini saya ngutang pasti dikasih, alhamdulillahnya dikasih. Soalnya dulu gimana sih, soalnya dari dulu saya kalau minjam uang dengan satu itu orang ya pasti dikasih, berapapun saya minjam. Dan dia tidak pernah menuntut harus cepat bayar enggak, karena saya selalu jelaskan. Oh, salam. Kayak mana nggak? Baru nggak buka? Iya, salah. Ibu tukar. Buruk kali tuh. Tukarlah. Iku mau tukarlah. Belum nggak pakai kan? Tukarlah mau gitu. Itu tadi kakak ipar saya ya teman-teman ya, dia datang minta pendapat saya, katanya itu berasnya kan baru dibeli tadi, tapi berasnya itu busuk. Selain busuk, warnanya juga nggak bagus, kuning, seperti beras yang terendam air udah lama. Jadi saya bilang tukar aja, di mana dibeli di situ ditukar, karena itu berasnya mereknya Topikoki kalau nggak salah, iya Topikoki, tapi kok isinya lebih bagus beras bulog ya daripada itu. Ini saya lebih banyak buang daunnya ya daripada keambil nih dikit. Ini yang banyak terbuang. Kelihatan nggak ya di kamera? Ya udah nanti kita lanjut aja ya teman-teman ya pas mau dimasak. Ini kangkungnya saya tumis pakai bawang merah, bawang putih aja ya teman-teman ya. Rencananya tadi mau pakai terasi, tapi nggak jadi, gini aja. Terus nanti dikasih cabai rawit, tapi cabai rawitnya saya nggak iris-iris, saya masukkan bulat-bulat biar nggak pedas ya ke sayurnya. Saya lagi goreng ikan asin. Oh ya, ini mangga. Kalau mangga yang semalam itu udah saya kasih sama teman suami semuanya. Kalau ini tadi pagi ya saya dapat. Tadi pagi itu saya dapat 4 biji. Saya tuh setiap pagi kalau bangun tidur, cuci muka, gosok gigi, langsung pergi ke belakang rumah ya, cari mangga. Kalau mangga berbuah, saya selalu seperti itu setiap pagi. Kadang kalau lagi rezeki dapat banyak, kalau lagi nggak rezekinya ya nggak dapat apa-apa. Tapi kalau lagi banyak buahnya pasti dapat terus, walaupun 1 biji ataupun 2 biji. Kalau semalam saya tuh dapatnya emang banyak ya teman-teman ya. Tapi semalam saya nggak rekam. Saya rekam sih, cuman saya nggak bikin konten, saya cuman buat video short. Mungkin ada yang nonton video shortnya, emang banyak ya, tapi itu semua udah saya kasih, udah saya bagi-bagikan.
Soalnya di rumah ini kalau terlalu banyak mangga, nanti anak saya tuh makan mangga terus. Saya takut nanti mereka tuh sakit perut. Kadang mereka belum makan nasi tapi udah minta makan mangga. Makanya kalau saya dapat mangga banyak, paling saya tinggalkan di rumah cuma 2 atau 3, sisanya saya bagi-bagi. Ini karena saya cuma dapat 4, jadi ini saya nggak bagi ya. Tapi nanti kalau saya dapat lagi pasti saya bagi. Tapi sejauh ini cuma dapat 4 ya hari ini. Ini udah gini aja. Ini tadi bawangnya udah saya cuci ya, tapi saya kan nggak rekam ya, nanti ada yang komen lagi, Kak kok nggak dicuci. Ini pun nanti cabenya saya cuci juga, tapi saya nggak rekam ya, biar durasinya itu nggak terlalu panjang. Ini dia menu kami hari ini. Saya udah selesai masak tumis kangkung. Ini memang nggak ada berwarna ya, soalnya nggak ada tomat, nggak ada cabai merah, jadi nggak ada berwarna, hijau aja. Kelihatan nggak ya di kamera nih. Terus ini dia ikan asinnya yang tadi saya goreng seperti biasa. Soalnya di kulkas itu cuma ada ikan asin sama cabai rawit. Jadi ya sederhana aja, simple aja. Kalau bagi kami lauknya seperti ini cukup enak ya, karena kami sudah terbiasa ya masak menu seperti ini. Yang penting ada cabai, ada bawang merah, ada bawang putih, dan ada ikan asin. Itu aja udah yang paling penting. Kalau soal sayurannya bisa dicari sayur apa aja, sayur pakis, sayur kangkung, atau yang lain-lain. Jadi mungkin ada yang bertanya, Kak apa enak makan seperti itu? Ya enak-enak aja ya, karena kami udah terbiasa. Itu suami saya lagi bilas baju, tapi saya nggak usah rekam ya, soalnya nggak enak. Anak saya pun juga lagi nyuci piring. Soalnya kami di rumah itu memang kerja sama ya, tugas anak nyuci piring, tugas suami bantu saya. Yang penting kami itu selalu kerja sama. Tapi saya nggak rekam ya teman-teman ya, soalnya nggak enak. Tadi suami saya pesan jangan direkam katanya gitu, dia malu gitu. Padahal dia udah sering ya saya rekam bilas baju, ya udahlah, saya turutin aja ya apa mau dia. Terus nanti setelah bilas baju dia juga mau pergi ke tempat kerja lama, soalnya tadi ada temannya yang nelfon disuruh ke sana, barangkali ada kerjaan ya. Ya udah ya teman-teman ya, nggak usah terlalu banyak omong lagi, nanti saya ngomongnya berlepotan. Sekarang saya mau bersih-bersih rumah, mau lap-lap meja seperti biasa, habis masak lap-lap meja. Terus nanti saya mau anger pakaian, terus lipat baju ya, pekerjaan ibu rumah tangga pada umumnya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Jika ada kritik dan sarannya teman-teman boleh tulis ya di kolom komentar. Bye bye. Assalamualaikum.